Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftah. Kedudukan dari para ulama itu begitu luar biasa tingginya di hadapan Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambarkan di dalam ungkapan dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti ketika kaum mukminun, orang-orang mukminun yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka di dalam surganya Allah memerlukan dan akan mencari para ulama untuk belajar sesuatu terhadap mereka. Hal ini tergambarkan di dalam ungkapan Sayyidina Mu'adz yang beliau katakan, sesungguhnya innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Ulama itu diperlukan, dibutuhkan, dicari. Sampai-sampai bahkan di surga pun tetap ulama itu dicari-cari. Ulama itu diperlukan. Ulama itu dibutuhkan. Itu juga li ahlil jannah. Di mana di saat itu dikatakan kepada penduduk surga, tamannau, ayo silahkan kalian berandai-andai. Silahkan kalian berhayal. Silahkan kalian berniat segala sesuatu. Fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamu minal ulama. Dan mereka penduduk surga kebingungan, mesti berhayal apa lagi? Mesti berniat apa lagi? Mesti berangan-angan apa lagi? Berandai-andai apa lagi? Sehingga mereka mencari ulama-ulama dan belajar mengetahui bagaimana cara berangan-angan, berandai-andai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat Nabi besar Muhammad SAW itu disebutkan bahwasanya annahu yuzanu midadu ulama ay al-hibr alladhi yaktubuna bihi fayarja' ala dami syuhada. Itu ketika ditimbang tinta dari para ulama dengan yang dia gunakan untuk menulis catatan, menulis kitab dan lain sebagainya, itu dibandingkan dan ditimbang dengan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu maka lebih unggul tintanya para ulama. Dan memang annahu awalu man yashfa' al-mursalun, tsumma nabiyyun, tsumma ulama, tsumma syuhada. Yang pertama memberikan syafaat adalah para mursalun, para rasul, para nabi, para ulama, baru para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Nabi katakan, raq'ah min alimin khairun min alfi raq'ah min jahil. Orang alim sholat satu rakaatnya dari orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang yang bodoh. Dari orang yang bodoh, satu rakaat dibandingkan 1000 rakaat orang bodoh lebih afdal satu rakaatnya orang alim. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyebutkan di dalam ungkapannya, ajibtu min usratin laisa fihi man yakunu minal ulama. Imam Syafi'i itu heran, merasa heran kalau seandainya dalam satu keluarga itu nggak ada orang alimnya, nggak ada ulamanya, nggak ada ustadznya, nggak ada gurunya. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau menyebutkan annasu min jihati tamsili akfa.
manusia itu dari sisi kemiripan akfa'u, sama, sesama manusia. Abuhum Adam wa ummu Hawa, mereka awalnya adalah berasal dari Nabi Adam, ibunya dari Sayyidah Hawa. Fa in yakun lahum min aslihi syarafun yufakhiru bihim fatin wal ma'. Kalau seandainya jika ada kemuliaan di dalam keaslian mereka, yang mereka mesti berbangga dengan itu, mereka mau berbangga dengan apa? Mereka diciptakan hanya dari tanah dan air. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kefakhran kecuali untuk para ahli-ahli ilmu. Innahum, sungguhnya mereka itu alal huda liman istadah adillah. Dia itu selalu berada di jalur petunjuk. Bagi orang-orang yang mencari petunjuk, mereka itu adalah sang pengarah, sang penentu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Dan kadar kemuliaan seseorang itu terkait dengan dia berbuat baik. Wa jahilun li ahli ilmi a'da. Orang bodoh itu adalah musuhnya orang-orang yang berilmu. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, maka beruntunglah. Ambillah keberuntungan dengan ilmu sehingga kamu akan hidup selamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia itu seluruhnya mati. Artinya sebelum matinya dia sudah mati. Wa ahlul ilmi ahya. Sedangkan ahli ilmu akan selalu hidup. Orang hidup itu tanpa ilmu seakan-akan dia orang mati, zombie. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Tapi kalau orang alim, ketika hidup, dia hidup. Bahkan ketika mati pun dia hidup. Lihat Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad berapa ratus tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Akan tetapi kitab-kitabnya, ilmu-ilmunya terus mengalir di seantero muka bumi ini. Sehingga seakan-akan baru kemarin kita mendengar Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengajarkan kita tentang ketakwaan. Baru kemarin kita dinasihati oleh Imam Haddad terkait dengan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Itulah seorang yang alim, adalah mereka hidup walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tapi orang yang bodoh, orang yang jahil, sebelum matinya dia itu sudah seakan-akan sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. ilaha illallah